Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat berakhir pekan, selamat menyambut Idul Adha ya. Di kegiatan hari ini aku mau bikin kue tradisional, jadi ini kue pare ya. Bahan-bahannya ini adalah ubi yang udah aku kukus terus aku haluskan, dicampur dengan tepung ketan terus juga sedikit air sampai adonan konsistensinya seperti adonan klepon. Jadi tadi takaran ubi dan juga tepung ketannya nggak aku timbang ya teman-teman, karena ini tuh bikin dari sisa-sisa bahan yang ada di rumah. Terus ini pun tadi sempat aku masukkan dalam kulkas karena ini tuh aku bikinnya kemarin. Selanjutnya ini ada unti kelapa, sisaan dari yang aku bikin kue ulang tahun klepon cake. Lumayan ini buat isian di dalamnya. Oh ya teman-teman, hari ini juga aku mau sharing tentang keuangan hidup minimalis ya. Tapi mohon maaf kalau misal dalam video ini tuh banyak suara-suara yang masuk, karena ini pas aku voice over itu di tempat orang tua, dan rumah orang tua aku itu di pinggir jalan raya persis. Jadi berseliweran gitu ya, lalu lalang kendaraan gitu loh. Oke, jadi sembari aku bikin kue, sembari juga aku mau sharing-sharing langsung ke tema yang akan aku bahas, yaitu 5 aturan membangun keuangan yang kuat. 5 aturan keuangan ini jika dilaksanakan atau kita jalankan dengan baik, maka insya Allah keuangan kita akan menjadi lebih sehat. Jadi apa aja sih kelima aturan tersebut dan apakah bisa kita jalani dengan baik? Apakah bisa kita taati secara dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk simak tipsnya dari aku. Dari yang pertama yaitu jangan pernah meningkatkan gaya hidup kamu terlalu cepat. Kendalikan pengeluaran kamu sebelum pengeluaran mengendalikanmu. Nah, seperti layaknya hukum uang di sini, harusnya kita yang mengendalikan uang, bukan kita yang dikendalikan uang. Artinya apa? Ketika kita gaya hidupnya dalam hidup ini standar, gaya hidup sederhana, namun pemasukan kita itu balance antara pemasukan dan pengeluaran, maka kita bisa mengendalikan uang yang kita miliki. Lain halnya ketika kita pengeluaran lebih besar daripada pemasukan atau lebih besar pasak daripada tiang, maka uanglah yang mengendalikan kita. Seperti contohnya adalah terlalu banyak pengeluaran, tagihan maupun cicilan hutang, maka keuangan tersebut yang akan mengendalikan kita, dan kita mau nggak mau harus mentaati semuanya ya. Kita mau nggak mau seperti budak untuk bekerja keras untuk memenuhi semua tagihan tersebut atau kewajiban-kewajiban tersebut. So, mulai dari sekarang sesuaikan gaya hidup kita, tidak perlu terlalu hedon, cukup sederhana, yang penting bahagia, cukup dan juga tenang. Aturan yang kedua yaitu jangan jadi bangkrut hanya untuk terlihat kaya. Nah, ini artinya jangan sampai keuangan kita itu menjadi surut hanya karena gaya hidup ataupun penampilan ya. Misalnya nih, kita nggak pede kalau nggak pakai barang-barang branded, atau misalnya nih, saat penghasilan meningkat, maka gaya hidup kita juga harus meningkat. Yang tadinya pakai motor nggak masalah, terus sekarang tuh harus ganti kendaraan yang lebih bagus. Sebenarnya nggak apa-apa, asal disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan. Lalu misalnya yang tadinya makan di pinggir jalan, di warung-warung kecil, nggak masalah. Nah sekarang berhubung karena pendapatan naik, kita jadi suka gitu ya, makannya harus di resto atau di cafe. Mikirnya sih reward ya, tapi ternyata itu semua tuh malah akan menghancurkan keuangan yang sehat yang kita miliki. Tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah menjadi kaya yang sungguhan, bukan untuk terlihat kaya. Apalagi dibuat-buat, kadang-kadang memaksakan gitu ya, harus pakai ini, harus beli ini, tapi sebenarnya kita tuh belum mampu untuk mencapai itu semua. Itu jangan sampai, itu alamat kita bisa bangkrut di awal. Aturan yang ketiga yaitu dengan menikahi orang yang tepat, yaitu pasangan yang bisa membangun kekayaan bersama, pasangan yang memiliki satu visi misi dan mampu untuk bekerja keras bersama-sama dalam mencapai tujuan keuangan yang ingin kita raih. Kalau sudah berumah tangga, itu penting banget untuk mencapai goals keuangan yang ingin kita wujudkan. Kita harus sama-sama saling diskusi dengan pasangan kita. Jangan sampai kurang komunikasi ya. Misalnya kita udah bekerja keras, terus pasangan kita malah nyantai-nyantai atau malah sebaliknya. Maka dari itu dibutuhkan kesolidan
diskusi yang matang antara suami dan istri. Misalnya nih ingin membuka usaha sampingan, terus cara pengelolaan keuangannya bagaimana, cara menabung dan investasinya bagaimana, cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup kita itu harus bagaimana, itu harus didiskusikan dengan baik. Upaya menghemat yang harus ditaati berdua, bahkan ditaati oleh semua anggota rumah tangga, itu harus kita diskusikan, karena komunikasi yang baik adalah jembatan untuk memudahkan kita meraih tujuan keuangan yang sehat secara bersama-sama. Aturan yang keempat yaitu jangan mengandalkan pemasukan dari satu sumber pendapatan saja. Ini adalah hal yang bukan tabu di zaman sekarang, bahwa ketika kita mengandalkan pemasukan kita dari satu sumber pendapatan atau dari satu sumber pekerjaan saja, maka resikonya akan terlalu besar karena menyebabkan keuangan yang kita miliki menjadi tidak seimbang. Apalagi hidup di zaman sekarang, pasti kebutuhan ataupun pengeluaran yang kita miliki udah cukup tinggi. Misalnya untuk momen-momen tertentu di bulan-bulan tertentu, kayak misal untuk tahun ajaran baru ataupun bulan-bulan yang memang kita harus mengeluarkan uang ekstra, seperti setelah lebaran atau mau lebaran itu ya, kita harus punya budget ekstra. Makanya di sini diperlukan sekali untuk memiliki pendapatan lebih dari satu lubang, karena resiko terbesar dalam keuangan adalah hidup dengan mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Kalaupun cukup, kadang-kadang ini berasa ngepres banget ya, jadi seperti tidak memiliki uang longgar atau uang nganggur. Aturan yang kelima yaitu usahakan untuk tidak lebih besar pasak daripada tiang. Ini selalu aku ulang-ulang dalam setiap pembahasan keuangan, terutama keuangan rumah tangga, karena bencana finansial terbesar adalah lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kondisi ini akan menyebabkan keuangan kita akan menjadi minus, menyebabkan gali lubang dan tutup lubang. Nah, pasti kita tidak mau ya kondisi tersebut terjadi. Sering-sering aku ulang bahwa minimal kita mengevaluasi, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kita. Pencatatan tersebut akan menjadikan keuangan kita lebih stabil dan juga menjadikan kita menjadi sadar bahwa seberapa banyak uang yang kita miliki yang harus kita kelola, sehingga menjadi pembatas untuk diri kita sendiri untuk tidak membelanjakan uang kita terlalu impulsif. Kelihatannya sepele ya, hanya tema besar pasak daripada tiang. Tapi kalau dikaji lebih dalam, kondisi tersebut sebenarnya menyebabkan kita itu menjadi lebih sempit dan menderita berkepanjangan, karena saat keuangan kita minus, kita harus mencari-cari uang ekstra untuk bisa menambal atau memenuhi kebutuhan atau tagihan tersebut. Nah, keuangan yang sehat pasti selalu didambakan oleh setiap orang. Namun, keuangan yang sehat juga harus kita upayakan. Perlu banget evaluasi, perlu banget pembelajaran dalam setiap step by stepnya. Dimulai dari pencatatan, dimulai dari melatih diri, penghematan, lalu juga menambah penghasilan. Semuanya harus dilakukan dengan disiplin. Apalagi yang sudah berkeluarga, pastinya di sini kita adalah tim, bahwa keuangan yang kita jalankan itu tidak sendirian, harus ada juga peran serta dan support dari anggota keluarga yang lainnya. Kita juga harus sering-sering berdiskusi nih, harus sering-sering saling mengingatkan bahwa aturan keuangan yang telah kita buat harus ditaati atau dipatuhi secara bersama-sama. Kalau belum bisa mendapatkan penghasilan tambahan, ya kita harus berhemat. Kalau tidak mau berhemat, ya kita harus menambah penghasilan kita dari sumber pendapatan lainnya, supaya keuangan yang kita jalankan itu jauh lebih longgar dan jauh lebih melegakan. Jangan lupa juga step untuk keuangan berikutnya adalah melunasi cicilan hutang yang ada. Ketika kita masih memiliki cicilan hutang, maka upayakan untuk berusaha melunasi hutang tersebut, supaya dalam mengelola penghasilan yang kita miliki tidak terkuras atau tidak kemakan budget untuk membayar cicilan. Biasanya cicilan ini tuh lumayan besar ya untuk pos budgetnya. Jadi upayakan juga keuangan kita itu bebas dari cicilan hutang supaya lebih sehat, terus juga kita lebih damai, lebih tenang untuk mencari penghasilan lainnya. Karena bekerja tanpa beban atau bekerja tanpa tekanan misal jatuh tempo gitu ya, itu jauh lebih melegakan ketika daripada kita bekerja tapi karena dikejar-kejar jatuh tempo. Makanya keuangan yang sehat di zaman sekarang itu merupakan bagian atau impian dari beberapa generasi milenial, generasi Gen Z gitu ya, karena
Sekarang tuh pencapaian hidup bukan hanya tentang ketika kita bisa membeli ini dan itu, ketika kita bisa memiliki aset properti ini dan itu, melainkan tujuan bebas keuangan atau financial freedom, di mana kita hidup dengan keuangan yang lebih menenangkan, di mana kita bisa bekerja dengan lebih enjoy tanpa tekanan-tekanan dari tagihan-tagihan setiap bulannya, di mana bisa kita menentukan hari libur kita sendiri, kapan waktu kita beristirahat dan menikmati keuangan yang kita miliki, di mana kita bisa enjoy menabung dan menjalani kehidupan kita dengan santai dan bisa membeli semua barang impian kita, mencapai tujuan keuangan kita dengan lebih happy dan juga sukacita. Karena pengeluaran yang lebih sedikit itu akan mempermudah jalan kita menuju impian keuangan yang akan kita raih. Nah, sebenarnya kayak kembali ke dasar basic ajaran-ajaran orang tua kita dulu ya, dimana ketika kita ingin membeli sesuatu itu harus rajin menabung, harus sabar menanti tabungan tersebut sampai uang tabungan kita itu cukup untuk membeli barang yang kita impikan. Nah, teman-teman, itu dia 5 aturan membangun keuangan yang kuat untuk meraih impian atau tujuan keuangan yang lebih sehat. Aku berharap video yang aku share hari ini bermanfaat serta bisa memberikan semangat untuk teman-teman di luar sana. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support video aku setiap harinya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.